على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Hikmah beserta seluruh pengurusnya, dan yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan tentu saja nikmat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah dan amal soleh. Dan kita berharap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari juga kita sampaikan ke khalifah junjungan alam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu senantiasa memperbanyak selawat dan mengamalkan sunnah yang beliau ajarkan, insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon izin saya berdiri saja. Kalau pada masa pemilu orang berebut kursi, kalau saya mohon maaf kursi saya tolak. Nah, tak duduk saya. Jadi saya berdiri aja, agak lebih rileks kalau berdiri. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi energi bagi kita semua sehingga kita dapat dengan istiqomah untuk menjalankan segala ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Sejak usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum beliau diturunkan Al-Quran kepada beliau sehingga diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, belum ada persoalan moral yang bisa dituntaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali spirit itu ada ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Itulah turun yang pertama kali surah Al-Alaq 1-5 menjadi semangat baru sehingga Rasulullah dan para sahabat mengamalkan segala isi perintah Al-Quran, baik segala perintah-perintah yang wajib serta larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, serta hukum-hukum yang harus ditegakkan oleh perintah Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu muncullah peradaban Islam hingga bertahan sampai saat hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa ini kita belajar bahwa untuk menjadi soleh sendiri itu tidak memiliki dampak yang besar untuk membuat perubahan. Tentunya perubahan yang berada di luar dari dalam diri kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada kita yang hanya sibuk dengan kesolehan dirinya masing-masing. Hal ini dapat kita lihat pada Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat pada peristiwa tsunami Aceh. Bukan hanya saja orang-orang yang berdosa dilumat oleh tsunami Aceh. Orang-orang soleh pun turut menjadi korban. Anak-anak, baik anak-anak balita maupun anak-anak bayi, semuanya habis dilumat oleh tsunami Aceh. Hal ini disebabkan oleh karena kesibukan kita sebagai individu, sebagai hamba Allah dengan diri kita masing-masing terhadap kesolehan kita sendiri. Oleh sebab itu, dalam kesempatan Ramadan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, alhamdulillah kita sudah menyempurnakan kesolehan itu pada diri kita masing-masing. Mulai dari kita menjaga ibadah sholat kita 5 waktu sehari semalam ditambah lagi dengan sunnahnya. Kemudian kita berpuasa dari mulai kita subuh hari hingga sampai maghrib terbenamnya matahari. Begitu juga ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, baik sholat tarawihnya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya. Begitu juga dengan ditambah ibadah dengan membaca ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Ini menjadi kesempurnaan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Namun Allah tidak hanya menginginkan itu saja. Kalau kau soleh, tolong ajak kawanmu juga untuk menjadi orang yang soleh. Kalau kau sudah soleh, tolong. Kalau kau melihat kemungkaran, tolong dicegah. Kalau kau sudah soleh, tolong. Kalau ada kasus hukum, kau selesaikan dengan hukum yang benar, hukum yang tegak. Itulah kiranya harapan untuk pengamal-pengamal Al-Quran yang bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Kalau kita membandingkan standarisasi para sahabat dulu untuk membaca Al-Quran dengan standarisasi umat Islam sekarang dalam membaca Al-Quran, sangat beda jauh. Masa dulu Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi betul-betul dijadikan kehidupan, dijadikan amalan, dibuktikan dalam kehidupan. Kemanapun dia berjalan ada Al-Quran di hatinya. Saat tidur ada Al-Quran, saat bangun ada Al-Quran, saat bekerja ada Al-Quran, saat berpikir lewat Al-Quran. Namun standarisasi umat Islam sekarang sudah beda. Al-Quran hanya sekedar dibaca, lalu kemudian dibaca menjadi dapat pahala, kemudian pahala itu akan mengantarkan surga. Sudah. Al-Quran dibaca, hasil bacaan itu kita harap menjadikan sebuah pahala, dan pahala itu akan mengantarkan ke surga. Inilah kiranya Al-Quran itu tidak membumi, hanya sekedar pada diri-diri kita saja melekat. Kenapa? Karena Al-Quran tidak kita amalkan. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ini agak sedikit ekstrim. Ada masjid, ada hotel, ada toilet. Mana lebih islami, masjid atau hotel? Pak, mana lebih islami, masjid atau hotel? Masjid. Oh, masjid. Mari kita lihat. Kalau kita ke toilet masjid, saya tidak menyinggung masjid kita, karena masjid kita alhamdulillah, ya, alhamdulillah sudah sangat nyaman.
tapi kita boleh bandingkan dengan masjid yang saya maksud. Kita lihat masjid, toilet bau, hotel toiletnya wangi. Kita lihat lagi masjid, kalau kita mau istinja, selesai buang air, kita ragu, karena kalau kita bersihkan, disangsikan di dalam ember itu terkena percikan dari hasil najis kita. Dibandingkan dengan hotel, jangankan ragu, tidur di dalam pun enak, saking nyamannya. Kita lihat masjid, grendelnya kadang-kadang ada yang pakai paku untuk menutup pintunya. Saya Pak, mohon maaf, saking pintunya tadi tak bisa ditutup, begini awak menahan supaya nggak masuk orang. Kenapa? Tak ada lagi kunci pintunya itu, grendelnya bolong, yang dari fiber itu, plastik itu, begini ya menunggu. Kadang-kadang pun pakai sikat gigi itu, disangkutkan kayak gitu. Kalau hotel, kamar mandi nyaman, ambal. Kalau kita ke hotel itu pakai ambal, kita injak-injak, pakai sepatu, pakai sandal nggak masalah. Tak sedikit pun kita melihat pasir. Tapi kalau masjid, begitu kita sujud, bangkit dari sujud, pasir nempel di kepala. Mana yang lebih islami? Saya tidak bilang mana yang muslim, sebab hotel belum tentu pengurusnya orang-orang muslim. Tapi masjid sudah dipastikan pengurusnya adalah orang-orang masjid. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, itulah akibat hanya dibaca menjadi pahala dan masuk surga. Siapa yang punya kebersihan, kita sebagai umat Islam, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, sudah cukup kita ibadah untuk diri kita sendiri sampai malam Ramadan terakhir. Inilah saatnya kita untuk memberikan kontribusi di luar dari diri kita, sehingga dapat dirasakan oleh orang lain. Bagaimana ketika orang lain dekat dengan kita, orang itu merasa nyaman. Bagaimana ketika orang lain dekat dengan kita, dia merasa tenang. Tidak sebaliknya, ketika dia dekat dengan kita, dia menjadi sedih. Ketika dekat dengan kita, dia takut dan lain sebagainya. Marilah kita membumikan Al-Quran, mengamalkan segala apa yang sudah kita amalkan untuk dapat tercermin di dalam kehidupan kita. Karena salah satu alasan kenapa ibadah itu dilakukan secara terus-menerus adalah untuk membentuk karakter